Ya, saya ini masih pakai dari outline buku yang sama ya. Kalau saudara itu apa? Ini kan buku Untangling Emotions. Ini chapter yang kelima ya. Judulnya itu adalah You Relate to Others When You Feel With Them. Khususnya ya, kita itu relasi dengan orang lain waktu kita merasa bersama dengan mereka. Nah, istilah merasa bersama itu ini ya, kita bisa pakai istilah sympathy gitu. Bisa pakai istilah compassion ya, merasa bersama. Saudara, kita akan ini ya lebih connected dengan orang lain gitu. Waktu kita itu bisa share apa yang ada di dalam hati kita ya, kepada orang lain. Lalu terus kemudian ya kita punya kepercayaan ya bahwa mereka itu interest dengan apa yang kita share. Jadi sharing itu bukan cuma sekedar apa ya, ini kebutuhan untuk apa ini istilahnya, berkomunikasi belaka gitu. Tapi ini adalah satu sharing yang kita percaya bisa dilakukan secara deeply dan juga secara meaningful ya. Maksudnya kita berharap dari sharing itu kita bukan cuma didengarkan, tapi juga kita bisa dimengerti ya, bisa ada simpati itu tadi ya, compassion tadi dalam kesulitan itu dalam kebahagiaan, dan akhirnya kita juga bisa membagi betul-betul di dalam pengertian membagi ya, yaitu either itu duka cita atau sukacita, dan mereka bisa ada resonans itu bersamanya. Nah itu berarti kita betul-betul ada connection dengan yang lain ya. Nggak ada connection, ya bisa saja saya tetap bisa seperti kayak seolah-olah ada sharing, seolah-olah ada semacam komunikasi. Tapi sebetulnya nggak ada ini ya, nggak ada resonans emosi sama sekali gitu. Yang lebih parah adalah kalau emosinya tanggapannya itu selalu sebaliknya. Jadi kalau saudara senang, emosi yang sana iri gitu ya, benci, sedih gitu. Kalau saudara susah, emosi yang sana malah senang gitu ya. Itu namanya nyukurin gitu. Itu bukan saja nggak ada relasi, kita ngomongnya itu namanya ada relasi benci berarti gitu. Lebih parah daripada nggak ada relasi kali ya. Ini bukan relasi ignore, tapi relasi benci even gitu. So, tapi kalau kita melihat di dalam konsep Alkitab kan jelas ya, maksudnya kita membaca di dalam ayat yang terkenal, ya ini salah satu ayat yang penting ya untuk bagian kita hari ini. 1 Korintus 12, ayat yang ke-26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ya nggak bisa lebih simpel dan lebih pas daripada gambaran yang sangat apa ini ya, condensed, crystallized ya, dengan kekuatan editorial yang sangat baik. Maksudnya simpelnya dikatakan oleh Paulus ya. Persekutuan itu apa gitu? Relasi itu apa? Connection itu apa sih sebetulnya itu? Yaitu waktu yang satu menderita, yang lain bisa ikut menderita. Waktu satu itu dihormati, yang lain juga bisa ikut bersukacita. Jadi saudara melihat di sini ya, ada organic relation seperti yang terjadi pada tubuh kita. Tubuh kita kalau satu itu menderita ya itu memberi dampak kepada seluruh tubuh gitu ya. Kita nggak bisa melokalisasi penderitaan itu kan ya, dengan mengatakan yang sakit kan cuma gigi gitu. Toh tangan saya kan nggak sedang kejepit misalnya gitu ya, kan nggak bisa ya loh. Yang sakit gigi ya sudah, kita menderita seluruh tubuh gitu dalam hal ini ya. Maksudnya itu ada kesatuan tidak terpisahkan gitu. Tapi juga di dalam hal ini ya di sini pakai istilah dihormati, sukacita, kesenangan, kebahagiaan. Itu juga ada organic relation ya. Lawan katanya ya jelas, lawan katanya waktu nggak ada compassion tadi dalam kesulitan, di dalam penderitaan ya. Nggak ada yang bisa mengerti, itu saudara merasa tersendiri. Waktu saudara susah, kayaknya orang lain nggak ada yang ikut susah bersama dengan saudara. Atau waktu saudara bahagia juga, atau orang lain yang bahagia, ya kita juga nggak bisa ikut bahagia. Atau kalau saudara yang bahagia, orang lain juga kayaknya somehow nggak tahu apa-apa dengan kebahagiaan kita. Kita mungkin malah takut di dalam membagi kebahagiaan kita. Ntar kalau kita membagi kebahagiaan kita dipikir sombong lagi gitu kan ya, karena takut kalau membuat orang lain iri hati, malah ntar jadi insecure lagi orang lain. Ya berarti itu nggak ada persekutuan gitu.
nggak ada koneksi ya, nggak ada relasi satu dengan yang lain. Karena kita lebih banyak dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran daripada trust, daripada kepercayaan. Nah, waktu bicara trust seperti kita sudah sering kali mengatakan, trust tentu bukan selalu mulus ya. Kadang kita share, tapi ternyata waktu setelah kita share, kita nggak mendapatkan resonans itu, kita nggak mendapatkan perasaan yang sama. Waktu kita susah, ternyata mungkin ditertawakan. Atau orang lain nggak pekal bahwa ini betul-betul sedang susah gitu ya, malah dianggap seperti kayak gini aja kok lu susah gitu misalnya gitu ya. Jadi kita akhirnya itu bisa mempengaruhi kita, lain kali kita agak reluctant waktu kita mau cerita. Kenapa? Karena kita merasa orang lain kok nggak segera langsung beresonans dengan saya. Gini ya saya, persoalan bisa terjadi pada banyak pihak tentunya gitu. Bisa tentu terjadi pada persoalan orang lain yang memang let's say kurang bisa bersimpati dengan saudara gitu. Kalau orang dunia bilang ini orang nggak ada IQ-nya gitu ya, nggak ada IQ. Tapi untuk orang Kristen tentu saja kita bicara lebih daripada IQ ya. IQ itu ya nggak usah Alkitab lah kalau kita bicara IQ. Tapi di dalam kekristenan itu kita bicara kaitannya bukan cuma sekedar IQ yang tinggi, tapi karena kita disatukan di dalam Kristus, satu tubuh yang sama, yang satu itu. Sehingga seharusnya ya bisa menderita bersama atau bersukacita bersama. Tapi yang kita mau katakan sekali lagi ya, waktu orang sharing itu ya itu perlu latihan gitu. Yang namanya relasi ya, yang namanya compassion, simpati itu nggak bisa diharapkan langsung terjadi gitu ya. Itu semua perlu latihan. Gitu. Orang perlu latihan untuk mendengar sehingga bisa bersimpati. Orang juga perlu latihan untuk sharing, sehingga dia bisa mendapatkan simpati juga dalam hal ini. So, itu sesuatu yang perlu ada penaburannya. Kita tidak realistis kalau kita langsung berharap orang itu langsung mengerti, langsung bisa bersimpati dan seterusnya gitu. Karena segala sesuatu itu perlu dibangun. Nah, tadi saya mengatakan ini ya bisa banyak pihak gitu, bisa saja pihak yang mendengarkan yang keliru gitu ya. Orang lagi susah kok malah dianggap sepi, malah ditertawakan misalnya gitu ya, atau dianggap ini mah biasa-biasa aja kayak gini kok mesti di-sharingkan kok ada keluhan gitu ya. Persoalan kecil kayak gini aja juga cerita gitu, misalnya gitu ya. Bisa saja itu kekeliruan terjadi pada orang yang mendengarkan, tapi juga gini kita sendiri ya. Waktu kita sharing ya, kita sendiri kan juga adalah orang yang berdosa. Kita sendiri juga nggak sempurna, jadi kita nggak bisa menjadikan emosi kita itu sebagai patokan emosi yang benar dan kudus kan ya. Sehingga waktu terjadi relativisasi emosi melalui orang lain ya, yang untuk kita mungkin seperti kayak menyakitkan kok dia nggak betul-betul mengerti ya. Saya menangis kok dia nggak menangis bersama dengan saya misalnya gitu ya. Ya tergantung ini bisa juga kita menangisnya secara keliru, menangis cengeng misalnya gitu. Nah, kalau kita menangisnya cengeng, apa orang lain mesti ikut menangis kita secara cengeng juga gitu. Ini kan membawa kepada kecengengan rame-rame, nggak ada poinnya juga kan ya akhirnya. Poin yang saya mau katakan adalah waktu kita mengekspresikan emosi kita ya, itu juga nggak selalu tepat ya kita tahu gitu. Bisa saja kita mengekspresikan emosi secara karnal gitu misalnya. By the way, tadi saya cuma mengambil contoh kesedihan misalnya gitu, menangis ya. Itu pun bisa salah. Nah, kita ambil jenis emosi yang lain, misalnya emosi marah gitu misalnya ya. Kalau saudara marah gitu ya, apakah kita yakin kita bisa bilang kalau saya marah orang lain simpati dengan saya mesti ikut marah dong ya. Karena saya marah maka dia harus ikut marah. Kalau dia nggak ikut marah bersama dengan saya bisa marah ini dengan dia gitu ya. Kita mesti pikir lagi ya, ini marah kita itu patut mendapat resonans kayak sebetulnya gitu. Jadi ini kompleks ya, waktu saudara marah gitu ya, lalu orang lain misalnya gitu ya, saudara marah, orang lain itu menenangkan. Itu bukan berarti terus kemudian nggak ada organic relation. Karena kalau kita memikirkan tentang emosi ini ya, termasuk juga pasti di dalamnya pengudusan emosi itu yang Tuhan juga pakai melalui komunitas untuk saling dibentuk. Gitu. So maksud saya begini, kita jangan nggak realistis dengan menggambarkan simpati, compassion ini segala sesuatu mesti mengikuti emosi saya. Itu
narsis banget sih ya kayak gini. Kalau saya nangis, maka seluruh orang di gereja harus nangis bersama dengan saya. Kalau saya lagi kesenangan, seluruh dunia mesti kesenangan bersama dengan saya. Pertanyaannya, lu ini siapa ya gitu? Pusatnya alam semesta gitu. Jadi ini nggak boleh dimengerti secara salah. Kalau kita mengerti secara salah, ini bukan bicara tentang organic relation dalam tubuh Kristus, tapi ini bicara menyuburkan narsisisme namanya gitu. Dan tentu saja Alkitab nggak tertarik dengan ini. Gitu. Alkitab nggak tertarik dengan penyuburan narsisisme masing-masing. Gitu. Kalau kita mau menjadikan diri kita atau emosi kita itu pusatnya alam semesta, yang semuanya mesti beresonans bersama dengan kita, sudah pasti bukan itu yang dimaksud oleh Alkitab. Gitu. Tapi dalam kaitan apa? Dalam kaitan apa? Kalau bukan dalam kaitan negatif ini, lalu dalam pengertian apa? Gitu. Berespons atau beresonans bersama. Gitu. Ekspektasi ya, yang saudara bisa harapkan itu ada di dalam komunitas Kristen. Resonans emosi itu terjadi karena kita itu dicintai dan mencintai. Nah ini beres, sekali lagi ya. Kalau kita mencintai dan dicintai, nah itu kita bisa mengharapkan resonans emosi yang beres gitu. Jadi substansinya itu sebetulnya adalah cinta gitu. Substansinya itu sebetulnya adalah kasih. Kita menangis bersama mereka yang menangis ya, itu karena kita mengasihi. Kita bersuka cita bersama dengan mereka yang bersuka cita karena kita mengasihi. Kalau bukan karena kasih, karena kalau jawabannya bukan karena cinta, bukan karena kasih, yang lain-lain, ya nggak ada poinnya, gitu. Nggak ada poinnya, kita beresonans. Jangan-jangan kita terjerumus di dalam resonans emosi yang salah lagi, gitu. Kasih itu termasuk di dalamnya itu ada koreksi emosi, termasuk di dalamnya. Gitu. Dan itu termasuk dari kesatuan organis yang beres. Ya, waktu saudara melihat misalnya sahabat saudara seiman, saudara melihat tenggelam di dalam depresi gitu. Nah itu saudara bukan menjadi simpati dan compassion dengan saudara ikut-ikutan depresi gitu misalnya ya. Dia depresi sampai, maaf ya saya contoh ini ya, sampai silet-silet tangan gitu misalnya ya. Ini contoh yang ngeri banget itu ya. Ini contoh vulgar sih gitu ya, contoh ekstrim. Lalu saudara beresonans dengan, oh aku mengerti engkau, saudara ikut silet-silet tangan juga. Wah kacau ini sudah seperti ini gitu. Ini bukan resonans yang kita maksudnya bukan itu ya. Menderita bersama itu bukan itu maksudnya gitu. Karena itu sesuatu yang keliru kan ya, ekspresi emosi yang keliru. Gitu. Nah, bagaimana menghadapi hal seperti itu? Jadi kita mesti membedakan antara apa ini namanya, compassion atau simpati. Yang benar, yang tepat dengan yang keliru, gitu, dengan yang ya sekedar kompak saja, gitu ya, kompak. Kalau mau ngomong kompak, itu ya orang yang dulu menganut Hitler juga semuanya kompak deh kayaknya, gitu ya. Mereka sama-sama teriak, sama-sama angkat tangan, sama-sama menyembah Hitler. Semuanya kompak-kompak saja, gitu. Is that compassion, gitu? Is that apa ini namanya sympathy, gitu misalnya? Yang nggak ada urusannya dengan simpati Alkitab gitu. So kita melihat di sini ya, karena kita mencintai, karena kita mengasihi, ya, maka itu ada simpati itu, ada compassion. Tuhan itu waktu menebus kita ya, dia menebus kita memang secara pribadi betul gitu. Kita ditebus bukan borongan gitu ya, tapi secara pribadi Tuhan mengenal kita gitu. Nah, tapi jangan lupa Tuhan menebus kita, dia juga mempersatukan kita dengan saudara seiman yang lain. Kita bukan karena kita ditebus pribadi, terus kemudian kita, karena saya ditebus pribadi, maka saya juga bertumbuh pribadi, saya beremosi pribadi, saya semuanya pribadi gitu ya. Tidak, tapi kalau kita membaca, seperti di dalam 1 Korintus pasal 12 tadi ya, dikatakan bahwa kita ditaruh ya di dalam kaitan, di dalam relasi dengan saudara seiman yang lain. Satu anggota menderita, semuanya menderita. Satu anggota dihormati, semuanya bersukacita ya. Sebetulnya ini juga bisa menjadi tes ya, ini kesehatan satu komunitas. Kalau kita bisa menangis bersama dengan mereka yang menangis dan bersukacita bersama dengan mereka yang bersukacita.
Penulis dari buku Untangling Emotion bicara again ya, dia bicara koneksi yang dimaksud di sini adalah love connection. Ini koneksinya ini adalah koneksi kasih atau koneksi cinta. Apa itu cinta gitu ya? Kasih itu apa sih sebetulnya gitu? Sederhana saya, saudara memberi diri saudara untuk memperhatikan orang lain. Sekali lagi ya, waktu saudara berelasi itu fokusnya itu bukan diri saudara, bukan gitu. Ya, kita kalau fokusnya tentang diri kita sendiri, kita nggak sedang berkomunikasi sih sebetulnya. Gitu. Kita cuma mau minta orang lain itu mengerti saya, sependapat dengan saya, atau kita mengharap, oh iya kamu benar, betul ya kamu bilang itu. Ya, kalau gitu ya beli robot aja kali ya, saya beli mainan atau apa yang keluarin kalimat rekaman, betul kamu itu. Giliran saudara perlu itu tinggal pencet tombolnya gitu. Nanti saudara ngomong, saudara pencet robot itu, terus robot itu akan ngomong, betul kamu itu, betul. Itu robot aja, saya nggak usah pakai manusia gitu. Manusia itu adalah manusia karena dia bukan itu gitu. Manusia itu bukan karena dia ngomong apa, terus mengharapkan semua orang lain nggak ada yang debat, ya, semua orang lain setuju kepada dia, gitu. Semua orang itu mengiyakan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia pendapat dan sebagainya. Sekali lagi ya, itu nggak sedang berkomunikasi, saya. Itu namanya menyembah diri sendiri namanya gitu. Dan ya kekristenan itu bukan penyembahan diri lah ya. Kekristenan kan bukan tentang penyembahan diri. Kekristenan itu tentang relasi. Pertama relasi dengan Kristus, kemudian juga relasi dengan saudara seiman yang lain. Kalau kita terus-menerus ini ya berfokus kepada diri sendiri ya, become to self-conscious ya, kita akan di dalam relasi kita itu pasti impair gitu, pasti ada yang terhalang. Nah di sini penulis buku ini even memberikan contoh kalimat-kalimat yang even kelihatan seperti kayak positif, tapi tetap senternya atau fokusnya itu I. Misalnya ya, saudara sedang berbicara dengan saudara seiman yang lain, terus saudara mempertanyakan kalimat ini. Am I being responsive enough? What are they thinking about me? Ya, saya ini cukup responsif nggak ya sebetulnya dengan mendengarkan dia? Kira-kira mereka pikir apa ya tentang saya? Am I feeling as connected as I should be? Apakah saya ini cukup ada koneksi di dalam mendengarkan ini? Saudara perhatikan ya, kalimat-kalimat ini seperti kayak pertanyaannya itu seperti kayak mementingkan relasi gitu kan ya, seolah-olah sedang mementingkan relasi. Tapi sebetulnya fokusnya itu tentang diri sendiri gitu. Am I being responsive enough? What are they thinking about me? Ya. Lalu am I feeling as connected as I should be? Ya ini sibuk dengan diri sendiri itu. Sibuk dengan diri sendiri seperti ini saya. Ya again ya, nggak sedang berelasi. Kita terlalu self-conscious, terlalu peka sama diri kita sendiri ya. Akhirnya ya, itu bukan kasih saya. Kasih itu melupakan diri sendiri. Sekali lagi ya saya, kasih itu self-forgetful. Kalau kita belum bisa self-forgetful, kalau ego kita itu terlalu besar, ya kita jangan ngomong kasih lah, gitu. Itu bukan kasih actually. Gitu. Yesus itu loh, dia betul-betul kasih. Yesus itu kasih, dia itu self-forgetful. Seluruh kehidupannya itu bukan tentang dia, itu tentang kehendak Bapaknya dan tentang menyelamatkan saudara dan saya. Itu yang namanya kasih. Kehidupan Yesus, lihat saja. Yesus nggak oversensitif karena dirinya sendiri, karena orang reject dia lah, karena apalah dan sebagainya. Gitu. Dia bukan nggak mengalami rejection loh saya, dia mengalami rejection di mana-mana. Dia dikurang ajari orang ya. Dia apalagi saya, dia dibenci gitu ya, disalah mengerti nggak usah ngomong lagi gitu. Difitnah ya, dianggap penghujat dan seterusnya. Gitu. Apa sih yang dia nggak alami secara negatif itu? Tapi kehidupan Yesus bukan tentang dia, bukan itu. Yesus nggak berpikir tentang dia. Yesus berpikir tentang kehendak Bapaknya yang terjadi dalam kehidupannya. Dia memikirkan bagaimana menyelamatkan saudara dan saya. So itu baru kita bisa bilang itu yang namanya kasih. Jadi seringkali ya saya seperti ini ya, dikatakan oleh penulis buku ini, saya pikir ini kalimatnya saya boleh kutip ya bagian ini karena ini mungkin termasuk salah satu kalimat yang paling indah di dalam chapter ini. Dia bilang seperti ini saya, as you listen,
Don't fight the discomfort of not being in control or able to make them feel different. Apa sih? Waktu kita mendengarkan ya, kadang-kadang kita itu nggak sadar ya. Kita itu berjuang untuk menguasai yang kita dengarkan gitu. Menguasai, sebentar. Ini kayaknya ada kalimat yang salah. Saya mesti koreksi ini. Saya mesti koreksi gitu misalnya ya. Koreksi. Jadi kita mau kontrol gitu dalam mendengarkan, kita itu bukan mendengarkan tapi kita itu controlling. Controlling supaya orang lain bisa dikontrol oleh kita, tapi kita sendiri nggak tertarik sebetulnya mendengarkan apa yang orang lain itu mau katakan. Ya, kita sudah mau kontrol duluan gitu. Atau kita mau untuk apa ya? Membuat mereka itu cepat-cepat berubah gitu. Make them feel different. Jadi kita belum betul-betul menyelami kesulitan yang kita dengarkan, tapi kita sudah berusaha untuk kayaknya emosi lu keliru deh, ya better keluar dari sana gitu. Hopefully saudara nggak bingung dengan kalimat tadi ya. Tadi kan saya juga ada share kalimat itu. Tadi katanya emosi bisa dikoreksi juga. Betul saya, emosi kadang perlu dikoreksi gitu. Tapi ini kita bicara tentang diri kita lah di sini ya. Bukan bicara emosinya orang yang kita dengarkan memang kadang boleh dikoreksi, betul. Tapi dari kita sendiri, dari saudara dan saya, kita sendiri itu perlu ya belajar untuk mendengar terlebih dahulu tanpa harus langsung memberikan apa ya ini kontrol, koreksi, terus supaya mereka berubah perasaannya dan sebagainya. Ya, simply kita nggak listening ya di dalam hal ini ya. Itu banyak komunikasi gagal karena kita nggak betul-betul listening kok ini apa perasaannya orang lain gitu. Kita masing-masing berteriak supaya perasaan kita yang dimengerti oleh yang lain. Saya nggak tahu saudara ada pengalaman seperti ini nggak ya? Waktu bicara gitu ya. Ya biasanya kalau waktu konflik ini yang paling susah kan seperti itu ya. Saudara kepingin dia mengerti perasaanmu, tapi orang itu juga kepingin dia dimengerti perasaannya. Yang nggak sedang berkomunikasi berarti. Itu nggak sedang berkomunikasi, itu sedang ya berjuang untuk supaya orang lain ikut saya punya perasaan. Masalahnya orang lain juga berpikir seperti itu gitu ya. Dia juga berjuang supaya saudara ikut perasaannya dia. So bagaimana ini hidupnya di dalam hal ini ya? Makanya saya hidup di dalam komunitas Kristen itu bukan tanpa penyangkalan diri, gitu. Bukan tanpa self denial. Kalau kita nggak mau deny ourselves, ya sudah, nggak ada relasi, nggak ada komunikasi. Yang ada adalah teriak-teriakan lebih kencang gitu ya. Teriak-teriakan lebih kencang, ya nggak menarik ya sih kehidupan gereja seperti ini. Isinya kok teriak-teriakan lebih kencang gitu. Ini kan ini apa? Power struggle namanya, power struggle. Rebutan kontrol gitu maksudnya. Rebutan siapa yang lebih powerful di sini. Siapa yang lebih perlu didengarkan gitu. Siapa yang harus lebih taat. Paling males ya kalau kita sudah masuk ke dalam keadaan seperti ini, apalagi di gereja gitu ya. Saya pribadi paling sebel, saya paling males ya, paling merasa disgusted kalau di dalam gereja itu terjadi power struggle gitu. Tapi power struggle, saudara jangan pikir cuma urusan ini ya, gila jabatan, posisi dan itu power struggle yang kelihatan banget gitu ya. Power struggle bisa terjadi as simple di dalam pengertian emosi yang mesti didengarkan oleh orang lain. Buat saya itu juga power struggle. Sekali lagi ya, saya mungkin bukan berkenaan dengan rebutan jabatan, posisi. Nah, sampai ke situ lah katakanlah ya. Tapi power struggle dalam pengertian apa ya? Mau mengontrol perasaan orang lain gitu, supaya sesuai dengan perasaan saya. Ya itu ya power struggle, sama lah gitu ya. Power di dalam pengertian apa? Ya menundukkan emosi orang lain kepada emosi saya. Gitu. Ya kalau emosi saya benar gitu, sesuai dengan emosinya Tuhan. Nah kalau tidak, kalau itu bukan yang sinkron dengan emosinya Tuhan, lalu terus kemudian apa yang akan terjadi di sana? Nah ini immature relationship ya, saya immature, nggak bertumbuh. Kalau kita bertumbuh, saya bertumbuh itu diwarnai, ditandai dengan saudara bisa mendengar orang lain, meskipun katakan ada kalimat-kalimat sebetulnya itu perlu koreksi gitu ya. Tapi saudara nggak langsung koreksi, saudara bisa menahan diri dari koreksi. Saudara membiarkan dia dulu berbicara, mungkin koreksinya 1 minggu lagi. Itu sulit sekali, saya betul-betul sulit sekali. Menahan diri dari itu benar-benar sangat perlu penyangkalan diri dan itu perlu anugerah Tuhan. Kita maunya kalau bisa koreksi pada hari ini juga gitu ya. Secepatnya kita beresin hari ini, mumpung saya ketemu dia.
kita beresin hari ini, toh itu memang sesuatu yang salah, perlu dikoreksi. Gitu. Akhirnya kita nggak menunggu waktu Tuhan, kita memaksakan ya kontrol kita pada hari itu juga. Dan yang terjadi adalah bukan pertumbuhan orang lain, tapi kita menciptakan kepahitan sebetulnya. Kepahitan di dalam diri orang lain. Karena apa? Ya karena kita nggak sabar, karena kita mau kontrol. Maka perhatikan ya, saya, waktu kita berhubungan relate dengan orang lain secara emosional itu apa artinya? Ya, contoh klasik ya, saya, itu orang besuk visit orang yang sedang ditinggal oleh orang yang dicintai. Ya. Mungkin salah satu penghiburan yang bisa sangat menolong adalah ya simply datang ke sana lalu terus kemudian berduka cita bersama. Saudara kan nggak harus datang terus langsung khotbah gitu misalnya ya. Langsung kasih tahu ya ini kita tahu ini hanya perpisahan sementara ya. Jangan berduka cita gitu ya. Toh kita tahu dia sudah di dalam Tuhan, nggak ada perlu gitu. Akhirnya makin khotbah, makin nasihat, makin annoyed gitu ya. Yang dengar makin annoyed gitu. Ada hal-hal yang kita membutuhkan pendekatan ya, approach saya itu ya simply emotional gitu. Bukan khotbah dan pengajaran, tapi pendampingan emosional. Nggak banyak bicara ya. Di dalam hal ini saya kalau sudah membaca di dalam Alkitab ya, itu teman-temannya Ayub ya. At least di dalam di dalam bagian-bagian pertama itu betul-betul menunjukkan ini ya, kualitas sahabat yang betul-betul luar biasa loh. Kita seringkali membaca kitab Ayub kan, membaca teman-temannya Ayub salah dan sebagainya. Memang sih ada salahnya mereka ya. Dan Alkitab indeed mencatat mereka ada salahnya memang. Ya, nggak salah lah mengatakan mereka salah gitu. Tapi kalau sudah melihat bagian depannya ya, itu mereka datang duduk diam terus kemudian meratap bersama dengan Ayub. Berapa lama saya? Bukan 7 menit saya, bukan. Berhari-hari. Berhari-hari saya. Kita 7 menit, mereka berhari-hari. Gak kebayang ya saya, punya penguasaan diri seperti itu. Dan itu pun ya, mereka mulai bicara kapan saya? Bukan karena mereka setelah 7 hari terus nggak tahan, akhirnya terus mereka ngomong khotbah juga setelah 7 hari. Kalau saudara baca ya, itu mereka bicara setelah Ayub bicara. Setelah Ayub bicara, terus akhirnya mereka nggak tahan. Ya, mereka bicara juga. Karena menurut mereka ini Ayub bicaranya salah, ini perlu dikoreksi. Akhirnya nggak tahan juga. Akhirnya mereka khotbah juga di situ ya. Oke lah, itu bagian yang ini ya, kelemahannya gitu. Tapi kalau saudara melihat di dalam bagian depannya, saya itu bisa menahan diri ya, nggak berbicara dan meratap bersama-sama, berduka bersama-sama dengan Ayub di sana gitu. Berhari-hari seperti itu ya. Wah, itu betul-betul adalah ini loh siapa? Sahabat yang jarang ya, seperti itu. Good, kita nggak sedang khotbah kitab Ayub sesuai, kita khotbah tentang ini kan ya, tentang perenungan bagian how to relate emotionally. Tapi yang kita mau katakan adalah di dalam saat-saat tertentu, dalam momen-momen tertentu itu memang indeed kita nggak perlu banyak bicara gitu. Yang perlu itu hadir dengan compassionate, hadir dengan simpati ya, itu bisa lebih menolong daripada pendekatan selalu mengkhotbahi, memberikan nasihat dan seterusnya gitu. Ya, I think kita khususnya orang reform, saya terus terang saja gitu ya, kita mesti menahan diri dari banyak mengkhotbahi orang lain gitu. Karena kalau kita nggak sadar ya, kita seperti kayak enjoy ya di dalam memberikan nasihat-nasihat gitu. Somehow kayaknya being reform kayak somehow identik dengan preaching gitu ya. Nggak tahu lah. Being reform seperti kayak identik dengan counseling gitu ya, dengan giving advice atau apa gitu. Kalau nggak itu kayaknya nggak reform gitu. Masa orang reform kok nggak bisa menasehati, misalnya gitu ya. Tapi orang reform juga harusnya, karena reform ya dia emosinya harusnya kan juga reform ya. Emosi reform itu apa sih? Emosi yang bisa compassionate dan simpati itu emosi reform gitu. Emosi yang direform oleh Tuhan gitu ya, yang di restore oleh Tuhan gitu ya, yang bisa mengerti perasaan orang lain and therefore terus kemudian bisa ya membuka relasi yang sesungguhnya. Kita dengan ini ya, dengan sahabat pasti ada certain ekspektasi yang lebih ya daripada yang bukan sahabat gitu misalnya. Kita waktu kita
ini ya, melihat apa itu sahabat kita menderita gitu misalnya. Di satu sisi kita menderita bersama dengan dia, di sisi yang lain ya, kita juga mau supaya dia itu keluar daripada penderitaannya, keluar daripada kelemahannya, keluar daripada kekurangannya gitu. Jadi ini sifatnya paradoks ya. Itu tadi yang tadi saya sudah katakan di bagian depan itu ya. Simpati compassionate itu bukan cuma sekedar kita mengerti dia, tapi juga bagaimana melalui pendampingan itu kita membawa dia mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi ya, yang disebut simpati itu bukan cuma kita mengerti kesulitannya dia, mengerti apa ini namanya perasaannya dia, kesulitannya, ya. Tapi bagaimana juga membawa orang ini untuk mengerti kehendak Tuhan. Termasuk kalau di dalam ekspresi daripada emosinya itu ada hal yang dia ini perlu koreksi, perlu belajar. C.S. Lewis ya misalnya ya, itu ya dia mengatakan ini ya, pemikiran seperti ini. Waktu kita mencintai, yang disebut cinta itu tentu bisa forgive, mengampuni ya, infirmities, kekurangan, weaknesses dan kebersalahan dan sebagainya gitu ya. Kita bisa forgive itu dan bukan cuma bisa, haruslah, itu harusnya kita bisa gitu ya. Namun ya, at the same time, love itu juga nggak bisa berhenti untuk menghendaki infirmities itu disingkirkan gitu. Sekali lagi ya saya, kalau kita betul-betul mencintai ya, mencintai termasuk kita bisa mengampuni ya kesalahan, kelemahan orang lain, tapi ya namanya cinta ya. Itu juga ada ekspektasi supaya infirmities ini boleh disingkirkan gitu, boleh di remove, boleh boleh disingkirkan gitu. Precisely karena kita mencintai ya. Waktu kita kurang mencintai ya, perhaps kita bisa nggak terlalu peduli ya dengan kelemahan yang ada pada ya orang tersebut gitu, karena kita nggak terlalu mencintai. Jadi kita seperti kayak bisa lebih ada toleransi, tapi itu bentuk toleransi yang keliru gitu. Toleransi nggak tentu merupakan ekspresi dari cinta, saya. Justru toleransi bisa merupakan ekspresi daripada lack of love sebenarnya gitu. Di dalam hal ini ya. Nah, hopefully sudah bisa mengerti dinamika ini ya. Ini tadi kita bahas secara dialektis ya, saya. Hopefully sudah nggak bingung sih. Ini kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Tadi kita kan barusan mengatakan kita waktu listen kita jangan berusaha untuk being in control, able to make them feel different atau apa gitu ya. Ya just listen aja gitu. Sisi yang lain ya. Sisi yang lain ini yang disebut cinta itu nggak menoleransi kelemahan. Hopefully sudah mengerti ya sifat paradoks ini ya. Ini creative tension. Dua-duanya betul saya. Bukan kontradiktif ya ini ya. Ya tapi ya ini paradoks cinta gitu. Cinta itu bisa mendengarkan, tapi cinta itu juga kita nggak berdiam diri di dalam oh ya udah ya memang gitu ya, gimana ya orangnya memang cengeng, setiap kali nangis ya, setiap kali kalau depres dia suka silet-silet badannya, ya sudah dong ya memang dia ekspresinya gitu ya, apa boleh buat, ya kita toleransi saja. Oh tidak, saya tidak gitu. Kita juga berjuang bersama supaya dia nggak jadi seperti itu kan. Kenapa? Ya precisely karena kita mencintai. So intinya saya, kita mesti bisa membedakan kapan kita mau mereka ini berubah karena kita mencintai mereka, ya, atau karena kita ini obsesif. Gitu. Itu dua hal yang sama sekali lain, saya. Kalau kita ini obsesif, ya itu namanya mau being in control itu tadi. Gitu. Kita akhirnya mau impose egonya kita ke orang lain, gitu. Orang lain itu mesti menjadi seperti saya, gitu ya. Ya ini saya egois ya, self-centered saya seperti ini gitu. Tapi cinta yang sesungguhnya itu menghendaki ya orang lain itu keluar dari kelemahan itu. Dan itu bukan soal obsesi saya terhadap dia, bukan. Ini bukan obsesi kontrol saya terhadap dia, bukan. Tapi ini betul demi kebaikannya dia gitu. Demi kebaikannya dia better keluar daripada infirmities itu apapun betulnya. Tadi kita beri beberapa contoh. Jadi sekali lagi ya, saya
love inilah saya yang membuat relasi itu betul-betul ada connection yang genuine, yang otentik gitu ya. Meskipun bukan berarti tanpa struggle, bukan tanpa struggle. Penulis buku ini juga mengingatkan ya, perhatikan bahwa goal dari emotional connection ini ya, itu apa sih sebetulnya? Goal-nya itu apa ya? Dia mengatakan goal-nya itu adalah, menarik saya kalimat ini ya, honest vulnerability. Honest vulnerability. Tentang apa ya? Tentang hal-hal yang memang betul-betul ada di dalam hati kita. Dengan kita membukanya ya, kita jadi vulnerable. Maksudnya ya, apa yang ada di dalam isi hati kita itu jadi diketahui oleh orang lain, dan itu membuat kita vulnerable kan, betul kan ya? Ya kalau nggak mau vulnerable ya tutup saja gitu, bikin peti ya. C.S. Lewis kan pernah bilang kalimat itu kan. Ya lu bikin aja peti sendiri gitu, peti apa yang kamu aman daripada semua ini ya, sorotan yang di luar. Tapi tempat itu ada tempat yang paling gelap juga, tempat yang nggak bisa diredeem actually gitu, peti mati gitu ya, bikin orang nggak mau relasi, nggak mau vulnerable dan sebagainya. Tapi waktu kita connected through love atau in love gitu ya, kita membuat diri kita itu pasti ya vulnerable. Tapi pengharapannya apa? Ya justru yang disebut dengan koneksi atau relasi itu masuk ke dalam bagian seperti ini. Kalau kita belum bisa masuk dalam bagian seperti ini, ya kita belum betul-betul ada genuine atau authentic relation atau connection. Dan tentu berharap waktu kita honest ya, membuka ini kerapuhan, kerentanan kita ya, sungguh-sungguh menyatakan apa yang ada di dalam hati kita. Lalu di situ kita juga bisa berharap ya bahwa others ya atau saudara seiman itu ya yang mengasihi kita itu juga ada interest ya, interested di dalam kehidupan saudara, dan juga ada empathy, simpati, compassion itu tadi. Kita boleh mengharapkan ini terjadi dalam komunitas Kristen ya. Komunitas Kristen yang sehat itu ditandai dengan ini, saudara. Ditandai dengan honest vulnerability. Kenapa? Karena percaya bahwa komunitas ini bukan komunitas yang judgmental, yang menertawakan, yang ridiculing, yang terus setiap kali orang cerita, nah kan, what did I tell you, gitu misalnya gitu ya. Wah komunitas kayak gini nih saya. I told you kan, gitu kan. Lu saya stubborn nggak mau denger ya. Kalau kayak gini nggak ada orang cerita lagi, sudah. Mendingan diam saja gitu. Karena apa? Karena setiap kali ngomong, ya jawabannya seperti, kan gua sudah bilang, kan, gitu kan. Lu saya nggak mau dengar ya, kalau orang disalah-salahin kayak begini terus ya sudah, nggak usah ada pembicaraan lagi, nggak usah ada relasi lagi, sudah. Karena orang yang malas ngomong lama-lama gitu. Kalau setiap kali ngomong malah diungkit-ungkit kelemahan masa lampau gitu kan ya. Ya di dunia itu seperti itu, sudah. Itu dunia itu isinya semua seperti itu gitu. Tapi di dalam komunitas Kristen ya harusnya ada perbedaan. Kalau kita gagal sudah, di dalam komunitas Kristen, yang nggak ada kesaksian, nggak ada kesaksian. Sama persis seperti relasi dalam dunia. Relasi dunia yaitu relasi yang saling menyalahkan, gitu ya. Relasi cuci tangan, relasi self-righteous, yang salah kamu, saya benar. Kan saya sudah kasih tahu, maksudnya apa saya? Saya nggak salah, yang selalu salah itu kamu. Gitu. Kenapa? Kan saya sudah kasih tahu kan. Lu yang nggak mau nurut, akhirnya lu sendiri jatuh sendiri. Itu salahmu, gitu. Yang berdosa itu kamu, yang suci saya. Ya itu di dalam dunia seperti itu. Saudara bayangkan ya, kalau seperti ini hadir di dalam gereja gitu. Alangkah miserable-nya saya komunitas gereja. Kalau seperti ini terjadi di dalam komunitas gereja, yang terjadi seperti ini, alangkah miserable-nya saya ini komunitas gereja. Nggak layak disebut komunitas Kristen. Itu bukan komunitas Kristen saya, itu seperti komunitas di dunia yang lebih celaka lagi, lebih sedih lagi. Jangan-jangan di dunia bisa lebih ada compassion lagi ya. Lebih bisa ada, wah ini paling kebalik semuanya gitu ya. Komunitas di gereja jauh lebih judgmental daripada komunitas di dunia. Komunitas di dunia lebih bisa menerima, lebih bisa mengampuni jangan-jangan gitu ya. Tapi komunitas di gereja langsung begitu ada orang salah, ibaratnya kalau bisa tangan langsung dipotong, langsung dikeroyok rame-rame sebagai orang yang berdosa sekali, dilempar batu gitu ya, metaphorically lah maksudnya. Wah kita kecewa sih kalau komunitas gereja seperti itu gitu. Indeed itu sangat mengecewakan. Tetapi ya saya,
dengan pertolongan Tuhan di dalam Kristus, ya, kalau Kristus sungguh-sungguh real di dalam kehidupan saudara dan saya, itu nggak terjadi harusnya gitu. Atau kita diproses lah, ya, kita diproses untuk menjadi ya orang-orang yang lebih mengerti apa itu artinya cinta gitu. Waktu saudara mendengar kelemahan orang, ya, dan saudara nggak, I told you kan, nggak menahan diri lah daripada itu, menahan diri daripada itu. Tapi saudara, oke, dia memang salah, katakanlah kalau ada salah, terus sekarang bagaimana keluarnya gitu. Dari bagian ini kita gimana bersama-sama dengan dia menanggung kesusahan ini, terus kemudian membawa dia keluar dari sana. Instead bilang kalimat-kalimat itu tadi gitu ya, kan gue sudah bilang, ya kan gue sudah bilang, dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam ini ya, saya di dalam komunitas yang sehat, orang itu bisa sharing experience, pengalaman yang ada di dalam kehidupan kita, yang di dalam hati kita, itu secara genuine, nggak usah dipakai kosmetik gitu, nggak usah diembel-embeli dengan aksesori gitu ya, diperindah supaya kedengaran lebih reform gitu misalnya, supaya kedengaran lebih injili atau supaya kedengaran lebih rohani atau apa. Nggak genuine deh sharingnya seperti itu gitu. Kadang-kadang kita bisa mendengar sharing-sharing yang dibuat kayak theologically correct, harap sih nggak terjadi ya di dalam komunitas kita. Tapi bukan nggak mungkin itu terjadi. Sharing yang somehow itu theologically correct gitu ya, theologically correct. Kalau saudara melihat wah kayak bagus gitu ya, bersih kesaksiannya gitu. Tapi kita sebetulnya nggak perlu kesaksiannya seperti itu. Kita nggak perlu sharingnya seperti itu. Yang kita perlu itu adalah sharing genuine, bukan yang theologically correct gitu. Theologically correct itu nanti Tuhan akan membereskan. Anyway, kita semua di dalam proses pengudusan kok. Tapi yang genuine itu yang ada harapan untuk dikuduskan. Yang nggak genuine itu nggak bisa dikuduskan, saudara. Apa yang mau dikuduskan, kita sedih nggak genuine. Kalau kita di dalam kehidupan kehidupan sharing kita di dalam relasi kita ya, kehidupan hubungan kita ini artificial gitu misalnya. Ya apa deh yang mau dikuduskan gitu. Artificial itu kan ya sudah bagus kan, sudah namanya aja artificial ya, artificial ya. Kita nggak bicara art yang bukan bicara art kontemporer lah gitu ya Pak. Kalau art kontemporer itu toilet dibuka masih ada nah itu namanya art, itu sih bukan art lah itu ya. Kita nggak ngomongin art itu lah ya, enggak lah, kita nggak bicara art model kayak begitu. Kita ngomongin art di dalam pengertian yang ini aja, di dalam zaman yang lampau ya, yang ada kaitannya dengan beauty gitu. Ya, kalau kesaksian kita artificial, ya sudah, orang lain nggak ada perlunya lagi dong. Oh sudah bagus, berarti dia jadi teladan. Sudah nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Tinggal kita ngangguk-ngangguk kepala terus kita bilang amin, 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 amin gitu ya. Sudah, ya itu sudah nggak ada lagi pembicaraan kecuali tanggapan amin gitu. Tapi ya kalau kita bertumbuh kita berubah ya dari artificial sharing menjadi genuine sharing. Penulis daripada buku ini juga mengatakan bagaimanapun juga emosi ini bukan center ya. Emosi ini meskipun bukan center waktu kita bicara tentang cinta, tapi emosi itu adalah termasuk satu bagian yang sangat penting ya. Waktu kita mau mengekspresikan cinta, sekali lagi ya kalimat ini ya. Emosi itu memang bukan segala-galanya gitu lah di dalam cinta. Cinta itu banyak aspeknya, salah satunya itu emosi gitu. Tetapi meskipun emosi bukan segala-galanya, even bukan center ya waktu kita bicara cinta. Tapi emosi ini termasuk adalah salah satu istilah yang dia pakai ini, a critical way of expressing it. A critical way of expressing love. Ya. Apa itu ya? Salah satunya yaitu genuine sharing, emotional sharing maksudnya, emotional itu bikin genuine gitu. Kita waktu marah gitu ya, misalnya ini cuma contoh Pak, saya nggak bicarakan makanya benar atau salah ya, bisa marah salah, bisa marah benar, regardless lah. Waktu marah itu ya, itu patong misalnya orang marah itu
nikmati kejujurannya. Ya, orang marah nikmati kejujurannya. Dia nggak bilang nikmati kemarahannya ya, nikmati kemarahan sih ya, aneh. Waktu orang marah itu kita bisa melihat ya kejujurannya gitu. Jarang ya saya orang marah tapi terus kemudian theatrical ya. Poinnya apa ya saya marah theatrical untuk apa ya gitu ya. Ya ada sih saya orang yang mungkin memang ada psychological defect gitu ya. Marah-marah dia pikir dengan marah-marah dia kelihatan lebih gagal, lebih apa, lebih berwibawa. Itu orang-orang agak ada permasalahan psikologis lah saya. Memang ada sih, tapi kita nggak bicara orang seperti itu lah. Kita bicara orang yang agak normal lah ya. Orang agak normal waktu marah itu ya saya, itu kita bisa expect dia jujur lah gitu. Untuk apa nggak jujur marah gitu ya? Kalau orang senyum, nah itu memang orang senyum bisa nggak jujur. Ya, orang senyum bisa munafik ya. Tapi marah munafik, poinnya apa sih? Marah kok munafik gitu ya? Nggak tahu ada poinnya kali ya sih. Itu bermunafik ria dengan marah gitu. Poin yang kita mau katakan adalah ini sih. Apa waktu kita genuine itu sih, kita itu membawa serta emosi kita. Dan kita mengharapkan ini ya, Pak, keterbukaan yang genuine ini gitu. Yang sulit sih kalau tanpa emotion. Makanya kita mengatakan di sini relate emotionally. Ini kan bicara tentang relate to others ya, termasuk relate emotionally. Waktu kita feel with them, waktu mereka juga feel with us. Dua-duanya dalam arti ya. Kalau nggak ada relate emotionally, ya itu patut dipertanyakan sih sebetulnya ini fellowship-nya genuine atau tidak gitu ya. Ini sebetulnya ini artificial pembicaraan atau pembicaraan yang jujur gitu. Nah tentu saya jangan ditarik sampai ini poin ini jangan ditarik sampai oh kalau gitu saya setiap kali ngomong sih harus ini dong ya. Sambil nangis-nangis gitu kan. Atau apa kalau nggak nangis-nangis ya mesti marah-marah gitu ya, jengkel mesti terbakar gitu ya, supaya menyatakan genuine gitu ya. Jadi kalau nggak marah nangis, marah nangis. Ya ini gila ya, ini kita jadi manik depresi nih kayak gini. Di atas, di bawah, atas, bawah. Bukan itu tentunya maksudnya ya. Kita bukan mengajarkan aliran ekspresionisme lah yang pasti gitu ya. Apa ini The Scream gitu ya, sudah tahu lukisan itu ya. Kalau nggak ngomong sampai kayak gitu, itu berarti belum ini apa, belum genuine. Kita nggak mengajarkan itu sih. Yang kita ngomong adalah alangkah sulitnya ya, genuine relation tanpa emosi, tanpa melibatkan emosi. Itu yang kita ngomong. Saudara bisa melihat di dalam kehidupan Yesus Kristus sendiri ya. Waktu Lazarus ya meninggal itu, waktu Lazarus mati. Itu emosinya itu real sih, emosinya real. Waktu dikatakan itu hatinya masyghul ya, itu sedih bercampur marah ya, itu real sih. Waktu Yesus mau masuk ke Yerusalem di situ ya, terus kemudian dia tahu bahwa orang-orang ini menolak kehadirannya. Lalu dia meratapi, itu real sih, real, genuine. Waktu dia di Getsemani ya, itu apa agony of the soul ya, waktu dia mau menerima cawan pahit itu ya, agony of the soul itu real sih, itu real. Baik hubungannya dengan Bapa ya, itu real karena ditandai dengan itu ya. Agony karena perpisahan yang akan dihadapi gitu, di atas kayu salib. Tapi juga relation dengan murid-murid yang dicintainya juga real juga. Karena dia betul-betul rela untuk menanggung, meminum cawan pahit itu. Saudara bisa melihat di dalam ini, di dalam kitab suci, di dalam kehidupan Yesus Kristus yang truly, fully human. Ya. Saudara mendapati kehidupannya itu juga, kita bisa mengatakan emosional, bukan tanpa emosi. Waktu kita bertumbuh ya, di dalam kehidupan kita ya, ini kita bisa connect, bicara dari hati ke hati ya, dengan apa ini, dengan saudara seiman yang lain. Kita bisa kita berani bicara dari hati ke hati. Kadang-kadang saya di dalam banyak kesempatan gitu ya. Saya nggak tahu lah ini apa. Mungkin di dalam dunia profesional gitu ya. Kadang-kadang bahkan di dalam mungkin kehidupan keluarga ya, atau di dalam organisasi gereja gitu ya. Kadang bisa sulit ya saya bicara yang disebut heart to heart itu ya. Kita bicara urusan
kerjaan misalnya ya, somehow mesti professionally correct gitu misalnya ya. Susah bicara dari heart to heart ya. Karena apa ya? Karena ntar bisa ada resikonya gitu. Waktu bicara di dalam konteks organisasi gereja, wah mesti bersih perkataannya supaya nggak menyinggung petinggi-petinggi gereja gitu ya. Susah bicara heart to heart gitu. Yang paling sedih adalah waktu kita di dalam keluarga bicaranya juga mesti apa ya saya istilahnya ya, familiarly correct gitu misalnya. Familiarly correct. Ya susah ini satu keluarga kok bicara mesti familiarly correct gimana sih? Familiarly correct gitu ya, ecclesiologically correct ya, apalagi saya professionally correct gitu kan ya, apa bisa macam-macam lah, saya nggak bisa bicara heart to heart gitu ya. Bukan cuma ada politically correct by the way, bisa ada hal-hal yang lain juga yang kita akhirnya menyebabkan kita itu susah untuk bicara hati ke hati ya. Tapi kalau saudara membaca di dalam Mazmur ya, membaca ya, tulisannya Ayub gitu misalnya, coba perhatikan perkataannya ya, not even theologically correct ya. Saudara coba baca pengkhotbah ya, baca pengkhotbah. Itu perkataannya banyak yang ngawur terus terang saja gitu ya. Tapi dia jujur gitu, dia jujur. Dia mengekspresikannya juga termasuk emotionally. Despair-nya itu misalnya ya, itu dikatakan secara genuine gitu. Kita bukan mengatakan ini otomatis jadi benar tentunya ya. Tapi sekali lagi ya saya, proses pengudusan itu perlu fase seperti ini. Kalau nggak ada fase seperti ini, saya yakin pertanyaannya apa yang perlu dikuduskan gitu. Oke, ini semuanya sudah theologically correct kok. Semua yang dia bilang kayaknya fully reform ya, nggak ada yang salah gitu. Nggak ada yang perlu dikoreksi, kesaksiannya semuanya flawless, nggak ada yang perlu dikoreksi gitu. Jadi ya, terus kalau nggak ada yang perlu dikoreksi, forgiveness untuk apa ya? Forgiveness of God untuk apa gitu? Terus kemudian pengajaran untuk apa juga? Sudah flawless gini, kesaksiannya, sharingnya flawless, semuanya flawless gitu ya. Nasihatnya flawless gitu, semuanya flawless gitu ya. Lalu apa gitu? Sulit ya bicara tentang ini kan ya, tentang apa pengudusan even di sini gitu. Tuhan ya, waktu dia mempertumbuhkan kita ya, dia mau supaya kita ini juga bertumbuh ya di dalam kita belajar untuk sharing ya ada di dalam kehidupan kita itu kepada yang lain gitu. Kenapa sih? Ya karena Tuhan sendiri itu sharing isi hatinya kepada saudara dan saya. Sekali lagi ya saudara, dasarnya ini sebetulnya adalah diri Tuhan sendiri. Tuhan itu sharing rencananya kepada saudara dan saya. Tuhan itu sharing isi hatinya kepada saudara dan saya. Kenapa kita mesti sharing isi hati kita kepada yang lain? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan pun melakukan itu gitu kepada saudara dan saya. Dan ini harusnya membuat kita itu kagum ya, karena kita ini nggak layak sebetulnya dengar sharingnya Tuhan. Nggak seharusnya kita ini bukan orang yang tepat lah ya, bukan partner yang tepat kalau Tuhan mau sharing itu ya, nggak harusnya dengan kita lah ya, kita orang berdosa. Tapi kita bisa di-share isi hatinya gitu, isn't that awesome ya di dalam hal ini. Dan ini seharusnya membuat kita ya berani sharing isi hati kita juga kepada yang lain. Waktu kita belajar sharing kepada yang lain, itu kita menjadi semakin menyerupai Kristus. Semakin kita jaim, ya, semakin kita itu tadi ya tampil theologically, spiritually correct itu tadi itu. Semakin kita nggak mirip Tuhan ya, semakin kita kayak percaya Tuhan yang lain. Ya, memang saya di dalam hal ini ya kita gini saya nggak mau apa ya. Memang ada orang itu cenderung introvert gitu, yang satu cenderung ekstrovert gitu. Kita nggak bilang supaya orang introvert dikuduskan menjadi ekstrovert gitu ya. Karena goal pengudusan bukan being ekstrovert lah, tentu saja bukan gitu. Tapi gini panggilan untuk sharing itu itu universal gitu. Kita nggak bisa mengatakan oh ya itu sih kalau untuk orang ekstrovert memang mereka nggak pernah ada kesulitan ya untuk itu. Tapi saya ini masalah introvert, saya ini orang yang tertutup.
Jadi tertutup ya Tuhan masih mengerti. Jadi perintah itu kayaknya nggak berlaku deh untuk saya gitu ya. Karena apa? Karena saya orang introvert, jadi saya di-exempted, saya diperkecualikan daripada ini ya, perintah keterbukaan. Kita nggak percaya itu sih. Kita nggak percaya gitu. Ini melampaui kategori mau introvert, extrovert atau apa pervert yang lain lah ya. Bahwa setiap orang itu belajar untuk ada genuine sharing, itu nggak peduli dia temperamennya apa gitu. Jangan bikin excuse karena kita introvert atau mungkin yang lain karena extrovert atau apa gitu ya. Karena itu sharingnya selalu marah-marah misalnya gitu ya. Jangan bikin excuse itu. Nggak ada excuse itu. Kita semua itu diundang untuk bagaimana menjadi semakin menyerupai Kristus. Dan Kristus itu share isi hatinya kepada jemaatnya. Dia bukan menahan sendiri. Dia share ya. Dia mengutus murid-muridnya, dia mempercayakan kepada murid-muridnya. Nah, hopefully saudara, ini hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita bisa relate emotionally. Yesus itu menangis bersama dengan kita. Dia bersukacita bersama dengan kita. Maka saudara juga dipanggil untuk menangis bersama dengan anggota tubuh Kristus yang lain dan juga bersukacita bersama dengan anggota-anggota yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bagaimana sebaiknya harus bersikap dengan ekspektasi kita yang tak terpenuhi. Orang lain tidak mendengarkan kita, perasaan kita seperti yang kita lakukan dengan mereka. Ya sudah, kita juga bisa ini sih menegur ya kalau perlu gitu. Maksudnya demi kebaikan dia, bukan karena kita ini terganggu kok. Saya nggak pernah didengarkan gitu, tapi demi pertumbuhannya dia juga gitu. Orang yang misalnya bicara ya, setiap kali bicara dia minta orang lain mendengarkan, tapi waktu kita bicara dia nggak tertarik mendengarkan. Nah ini kan nggak tepat ya orang seperti itu gitu. Saudara boleh tegur gitu. Dia perlu bertumbuh juga. Maksudnya ya nggak perlu sungkan untuk menegur gitu demi kebaikannya. Biar dia belajar untuk mendengarkan orang lain. Karena ya nggak fair ya saya kalau orang hanya mau didengarkan tapi terus dia sendiri egois dan self-centered nggak bisa mendengarkan orang lain gitu. Jadi dia sudah bersikeras dengan perasaannya sendiri, dengan pandangannya sendiri, dengan pendapatnya. Dan ya itu bukan komunikasi, bukan relasi. Dan ya kasihan ya sebetulnya orang yang nggak sedang berkomunikasi dan nggak sedang berrelasi itu hidupnya makin tersendiri sebenarnya. Makin dia didengarkan, makin dia nggak mendengarkan, makin dia tersendiri. Makin nggak ada relasi sebetulnya. Dia bersendirian dengan dirinya sendiri. Kan kasihan ya orang seperti itu. So kita mesti mengeluarkan dia dari sana. Salahkah jika kita mau jumlah anggota komunitas lebih sedikit supaya bisa lebih terbuka pada saat sharing? Di sisi lain, merasa salah karena membatasi orang lain punya komunitas. Bahwa ini bicara kayak cell group gitu kali mungkin ya. Small group ya, namanya small group ya, itu small gitu ya. Namanya small group kalau isinya 70 orang ya itu bukan small group gitu namanya, itu fatty group namanya gitu ya. Small group itu small, betul. Meskipun secara jumlah oke lah, ini nggak ada angka mutlak gitu ya. Tapi nggak tahu berapa, saudara kepikir berapa gitu. Small group 8 ya sampai berapa? I don't know, 14 gitu misalnya ya. Kalau 37 ya kayaknya kebanyakan sih memang gitu ya. Itu ya memang kebanyakan gitu. Cuma begini loh saya, itu itu kalau terjadi secara natural kan ya, waktu menjadi tambah gede kan harusnya itu bisa pecah gitu. Kalau kita bilang itu cell group di sana ya. Ini kan bisa divide harusnya gitu. Kalau mau makin gede terus kemudian divide gitu ya. Hati-hati dengan gambaran yang sedikit tapi mempertahankan status quo, eksklusivisme ya. Saudara merasa terganggu sekali kalau ada orang lain join dan sebagainya. Itu yang kita harus kritikal. Karena persekutuan yang sehat itu boleh diganggu. Diganggunya tanda kutip lah. Itu sebenarnya bukan gangguan. Nah, itu enrichment kok. Kalau saudara merasa akrab hanya dengan 5 orang, terus saudara mau selama-lama 5 orang terus gitu ya. Ini adalah persekutuan yang saya dulu sejak saya dari remaja ini. Selalu 5 orang dengan ini terus. Dan kita rutin ketemuan dengan 5 orang ini ya. Sampai kita umur 70. Selalu 5 orang ini, terus bangga lagi gitu ya. Ini persekutuan setia gitu, sampai umur 70-80 tahun, tetap dengan 5 orang. Itu persekutuan gagal total menurut saya. Bukan persekutuan setia, itu namanya persekutuan highly eksklusif gitu.
nggak mirip persekutuan Kristen gitu. Karena kita tahu di dalam kehidupan persekutuan itu terjadi dinamika, gitu. Termasuk pertumbuhan ya jumlah ada orang masuk keluar dan sebagainya itu kan wajar ya terjadi dalam kekristenan gitu. Kalau gambarnya harus statis seperti ini ya saya ini sel ini terus gitu ya tadi ya. Mulai dari umur 12 sudah bersekutu dengan ini sampai umur 80 selalu dengan orang ini terus gitu. Dan setiap tahun kita selalu bareng berlima foto di tempat yang sama untuk melihat perkembangan penuaan dan sebagainya. Terus apa sih ini persekutuan aneh itu. Bukan persekutuan Kristen gitu. Nah, kalau persekutuan Kristen ya kita percaya orang lain boleh masuk ya rileks saja gitu. Kalau sudah kegedean ya dibelah saja gitu. Jadiin 2 grup atau gimana, itu yang sehat kan. Yang organik itu sebetulnya terjadi ya seperti itu. Kenapa orang Gary rata-rata ya secara general itu lebih terkesan kurang menunjukkan emosi, lebih emotionally reserved dibanding emotionally expressive? Apakah ada pengaruh dari teologi tertentu atau church culture yang mempengaruhi hal tersebut? Iya, bisa macam-macam sih jawabannya. Dan mungkin bukan cuma di Gary lah, bisa di banyak tempat yang lain. Ini problem lumayan common sih. Kalau saudara dididik di dalam model kekristenan stoik gitu ya, seperti kayak tabu ya, ini tabu untuk mengekspresikan emosi di depan umum gitu misalnya. Laki gitu misalnya, terus nangis gitu ya, dan di depan umum, waduh tabu gitu. Ya itu bisa mempengaruhi saya benar gitu. Akhirnya kita berusaha tampilnya seperti kayak lebih emotionless, seperti lebih cool gitu, lebih matang, lebih mature dan sebagainya. Tapi itu semua nggak ada dasar Alkitabnya sih. Maksudnya kalau itu benar ya, Yesus berarti kurang matang dong waktu dia menangisi Yerusalem. Itu gimana sih itu kalimat kayak gitu? Kan nggak bisa dibenarkan ya pasti. Gitu. Tapi kita kadang-kadang bisa nggak aware. Makanya kita perlu selalu kritikal ya dengan bentuk-bentuk spiritualitas yang cenderung stoik atau triumfalis yang nggak ada tempat untuk vulnerability dan sebagainya itu bisa suppress emotion. Not to mention ini ya pendekatan education yang melulu ke arah intelektual dan bukan memberikan ruang secara afektif gitu. So itu kada perlu digarap lagi gitu. Again, ini jangan ditarik ke ekstrim. Oh, kalau gini setiap kali sharing saya mesti teriak-teriak lah. Kalau nggak sangat terbakat atau nangis-nangis sampai gebuk-gebuk meja lah atau apa itu yang highly ekspresif. Kita nggak mengajarkan ekspresionisme for sure gitu ya. Tapi being human itu termasuk ya being emotional gitu. Itu part of being human karena kita ada emosi kok memang. Bagaimana kita menentukan kapan harus menegur secara langsung atau menahan diri untuk case orang lain melakukan kesalahan, pertimbangan-pertimbangan apa yang perlu dipikirkan. Dan sepertinya bisa dikaitkan dengan pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meresponi orang yang self-righteous. Saya khawatir juga dengan menganggap orang lain self-righteous, nggak taunya saya sendiri yang self-righteous. Apa tandanya? Memang rumit ya, nggak selesai-selesai gitu ya. Pertanyaan kedua ini ya. Gini saya jangan terlalu self-conscious lah. Kalau saudara secara spontan melihat orang ini self-righteous, sudah nggak usah banding-banding dengan saudara. Gini deh. Saya mengafirmasi saudara dulu ya. Memang sih kita bisa, ya saudara bilang bisa ada benarnya. Kita melihat orang lain itu self-righteous ya. Saya mesti kasih tahu dia, karena dia terlalu self-righteous. Hati-hati dengan self-righteous. Tahu-tahunya kita sendiri yang self-righteous dengan nggak merasa self-righteous seperti dia gitu kan ya. Oke lah, itu concern legitimate lah gitu ya, valid. Tapi begini saya, kalau kita berrelasi di dalam kasih ya, itu is always not about us. Jadi kita nggak terlalu ada kesadaran akan diri sendiri. Waktu kita misalnya secara spontaneously melihat orang lain ini kok sombong ya, self-righteous, itu bukan terus kemudian kita membanding-bandingkan dengan saya. Orang ini sombong ya, maksudnya dalam kurung, kalau dibandingkan dengan saya, dia lebih sombong, padahal saya nggak sesombong dia. Kalau saya kelihatan lebih rendah hati daripada dia, ya itu sudah pasti. Dan karena itu dia terbukti sebagai orang yang sombong. Buktinya apa? Buktinya saya lebih rendah hati daripada dia yang sombong. Kayaknya terlalu rumit lah mikir kayak begini gitu ya. Saudara nggak akan bandingkan dengan diri sendiri, saudara pokoknya terganggu aja dengan kesombongannya dia gitu. Saudara intinya terganggu aja dengan self-righteousness dia. Ya sudah gitu, ini bukan about perbandingan dengan saudara, bukan. Ya kalau mau tegur ya tegur aja gitu. Tapi tadi pertanyaan pertama mengatakan kapan ya kita bisa tahu kita menegur? Saudara mesti lihat kesiapan saudara sendiri. Waktu saudara menegur itu saudara menegurnya secara karnal dengan jengkel atau saudara dipimpin Tuhan.
Maksudnya gini saya, kalau kita hanya menegur dengan kekesalan kita ya, dengan kedagingan kita ya, itu nggak akan konstruktif, itu akan ya malah cenderung destruktif ya, melukai orang lain. Saudara mungkin poinnya benar, apa ini ya, perkataannya mungkin benar gitu ya, tapi saudara nggak dengan spirit yang dari Tuhan gitu, tapi dengan kedagingan kita. Gitu. Ya, saudara bisa bayangkan kan seperti ini gitu ya. Saudara teriak-teriakin orang kenapa nggak saat teduh misalnya gitu ya. Oke, saat teduh memang hal yang baik gitu ya. Tapi saudara jengkel banget gitu. Saudara ridiculing orang yang nggak saat teduh lah atau apa gitu. Misalnya cuma contoh lah ya. Akhirnya nggak berakibat baik kan, nggak berakibat konstruktif, nggak membawa orang itu mendapat kasih karunia. Tapi akhirnya saudara seperti kayak menanamkan apa ya, tusukan gitu pada orang lain. Itu nggak menolong sebetulnya gitu. So, pertama kita masih peka-peka ya. Saya punya kekuatan rohani cukup nggak untuk menegur kali ini? Kalau nggak cukup ya, sudah tahan dulu, berdoa dulu. Lain kali minta kekuatan Tuhan, baru menegur lain kali. Gitu. Kalau nggak bisa ya sudah, kita diam aja dulu gitu. Daripada menegur di dalam kedagingan yang nggak ada kebaikannya gitu. Dan juga menegur terutama karena ini sering kali kita ngomong ya, karena demi kebaikannya dia, supaya dia yang maju. Bukan karena saudara yang terganggu, tertusuk, tersinggung atau apa gitu ya. Nah kalau saudara menegur di dalam cara seperti itu kan it's about you kan berarti kan ya. Saudara menegurnya kan about you kan. Saudara yang annoyed kan sebetulnya gitu. Saudara yang terluka gitu. Jadi saudara tegur itu karena saudara mau membereskan luka saudara dengan apa? Dengan balas melukai dia gitu misalnya gitu ya. Itu selalu nggak beres, model kayak begitu selalu nggak beres. Tapi kalau saudara rasa ini nggak ada hubungannya kok dengan saya kalau bilang saya terganggu juga, nggak terganggu gimana? Maksudnya secara pribadi saya nggak terganggu, tapi ini betul-betul demi kebaikannya dia, dan dia mesti dikasih tahu, ya kasih tahu saja gitu. Itu lebih bersih saudara menegur di dalam keadaan seperti itu, karena bukan saudara sedang disakiti atau saudara sedang kecewa atau apa ya, tapi benar untuk kebaikannya dia gitu. Ada tipe orang yang savior syndrome, suka menolong. Tadi Pak Billy ada mention tentang kalau orang mengasihi, dia benar-benar mengorbankan dirinya. Nah, bagaimana kita bisa discern ini tipe orang yang memang berkorban bagi orang lain derive karena cinta kasih atau karena dia memang punya semangat savior syndrome tersebut? Savior syndrome itu ada kaitannya dengan pengenalan porsi yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan seseorang. Tapi mungkin kalau saya sudah ngomong seperti ini, pertanyaan saudara juga bisa bergerak. Ya, precisely itu. Pertanyaannya adalah gimana saya tahu porsinya dari Tuhan gitu kan ya. Sederhana sih sebetulnya gitu ya. Porsi yang dari Tuhan ya, kalau itu diberikan dari Tuhan gitu. Saudara waktu mengerjakannya ya, saudara diberikan kekuatan, saudara diberikan kemampuan tuh bisa mengerjakan itu. Dan itu bisa dikerjakan dengan pertolongan Tuhan. Kalau porsi yang bukan bagian saudara, tapi saudara nekat mau mengerjakan bagian itu, padahal itu bukan bagian saudara, gitu ya. Nggak akan membawa dampak apa, malah bisa merusak akhirnya, gitu ya. Malah nggak menolong, malah ini bikin kacau gitu, bikin kacau yang lain. Calvin ya, saya itu pernah mengingatkan gini ya, ini di dalam konteks yang lain sih, konteks misalnya dalam kehidupan negara gitu ya, itu lower magistrate ya, itu magistrate, lower magistrate, misalnya ada yang menjabat di sini ya, kalau dia bikin kesalahan ya, itu satu yang di bawahnya itu yang bertanggung jawab untuk memberikan teguran gitu, bukan 5 layer, apalagi 17 layer di bawahnya, terus tulis surat kepada presiden gitu misalnya ya, itu menurut Calvin itu bukan porsinya dia gitu. Jadi kalau Pop di Vatikan itu ada keliru ya. Kita nggak harus merasa, saya harus tulis surat kepada Pop di Vatikan itu mungkin bukan urusannya kita kali ya, saya. Dan bukan karena kita cuek, bukan. Karena posisi saya nggak di sana. Itu adalah orang-orang yang ada di sekitarnya Pop ini, by the way, cuma contoh gitu ya. Yang di bawahnya dia itu. Itu yang mesti bicara sama dia gitu, bukan saudara dan saya gitu. Ya kita ke gereja Roma Katolik aja juga tidak gitu misalnya. Terus Pop itu salah kok, kita jadi mesti tulis Pop, yuk harus gini gitu misalnya ya, atas nama Geri Kelapa Gading gitu ya. Geri Kelapa Gading memberikan masukan kepada Vatikan, lu harus gini gitu.
Kita ini siapa ya, Syekh? Tempatnya itu savior syndrome namanya gitu. Savior syndrome itu highly connected dengan distorted self knowledge. Sekali lagi ya, Syekh, savior syndrome itu highly connected dengan distorted self knowledge. Ini orang nggak mengenal posisinya, nggak tahu Tuhan itu tempatkan dia di mana gitu. Jadi dia itu ya gitu, akhirnya dia merasa apa ya? Dia merasa eksis kalau dia bisa menyelesaikan masalah yang even bukan masalahnya dia gitu. Ini sebetulnya orang seperti itu kasihan sekali ya, Syekh. Dia menempatkan identitasnya, afirmasi identitasnya itu dengan menolong apa itu ya, dengan menolong, menasehati, menggurui dan sebagainya. Dia merasa dengan lebih banyak menggurui dan mengoreksi, dia merasa dia makin eksis gitu ya. Ini orang kasihan sekali sih sebetulnya. Eksis itu bukan dari situ, bukan dengan the more you criticize, the more you give advice, the more you exist gitu misalnya ya. I criticize, therefore I am. Bukan gitu. Kita ini eksis karena kita dicintai Tuhan. Cinta Tuhan itu selalu cukup membuat saudara eksis. Kalau mau tetap pakai istilah eksis ya. Eksis kita itu bergantung kepada cintanya Tuhan kepada kita. Bukan tergantung berapa banyak orang yang saudara bisa gurui, saudara bisa atur, saudara bisa kontrol, ya saudara bisa pengaruhi dan sebagainya. Bukan di situ, itu yang bukan membuat kita eksis. So, I think ini ya, kerusakan psikologis ini mesti dibenahi di dalam kehidupan kita kalau ada seperti ini. Saya percaya banyak orang severe syndrome itu yaitu karena mengaitkan dengan melakukan itu, dia pikir dia bisa menyatakan eksistensinya sebagai orang yang penting, dihargai, mulia, berwibawa atau apa, tapi itu omong kosong semua. Kita itu eksisnya itu karena dicintai Tuhan. Mendingan kita merenungkan berapa dalam cinta Tuhan di dalam kehidupan kita daripada kita sibuk ya membuktikan diri sebagai juru selamatnya orang lain hanya untuk mengejar eksistensi diri itu tadi gitu. Maksudnya how terrible ya. Dan Injil saya membebaskan kita dari sana. Biarlah the real savior itu membebaskan kita dari savior syndrome. Jika di dalam komunitas Kristen ada sikap-sikap judgmental justru oleh pemimpinnya, bagaimana kita harus menyikapinya? Ya ini jawaban yang nggak gampang ya, itu pemimpinnya yang malah judgmental gitu ya. Ya sudah bisa mendoakan, kalau ada kesempatan sudah bisa bicara, kalau nggak bisa langsung bicara. Saya barusan ngomong lower magistrate tadi ya. Oke, misalnya pendetanya gitu atau apa gitu ya. Oke, saudara bisa sharing ke pengurus, diaken, ya, penatua atau apa gitu ya. Kalau misalnya hamba Tuhannya gitu atau apa, atau penatuannya justru yang seperti itu. Siapa yang judgmental? Saudara bisa memberitahukan kepada ini supaya juga ada masukan kan gitu. Kalau bisa ada kemungkinan dia cukup terbuka gitu ya, dia saudara bisa bicara heart to heart. I think bagus juga ya, tanpa kita harus nggak menghargai ordo gitu kan ya. Baik juga bicara seperti itu. Saudara mendoakan dia, saudara kasih buku tentang love of God misalnya gitu ya, supaya nggak terlalu judgmental, mencarikan buku tentang the great mercy of God atau apa gitulah itu apa. Bukan the judgment of God gitu misalnya, tapi ya, topik-topik seperti itu gitu atau kasih musik yang tema-temanya seputar itu, lagu-lagu tentang cinta kasih Tuhan gitu. Itu kalau kita assume dia benar-benar salah, ya oke. Ini belum selesai ngomongnya. Ini assume kalau dia memang salah, tapi bisa jadi dia ada benernya, saudara yang kelewat oversensitif, bisa juga kan ya. Dia menegur dosa, saudara tangkapnya dia judgmental. Loh, padahal dosa memang harus ditegur gitu. Ini kan dua hal yang berbeda ya. By the way, kita kalau membuka Alkitab itu istilah judgmental itu kan jelas ya pengertiannya apa gitu. Bukan nggak boleh membicarakan kesalahan loh, bukan. Dan juga bukan nggak boleh menegur kan ya. Judgmental itu kan bukan itu gitu. Waktu dikatakan jangan menghakimi, itu persoalannya apa sih? Bukan kita nggak boleh membicarakan benar salah, terus karena itu sudah menghakimi. Kan kita tahu bukan itu ya. Jangan menghakimi. Menghakimi yang dimaksud itu apa sih? Kalau sudah baca konteksnya itu jelas sekali. Yang disebut judgmental itu adalah dia mengkritik kesalahan orang lain, tapi dia ada kesalahan yang nggak kalah besarnya, dan dia nggak sadar itu. Itu namanya judgmental gitu. Jadi dia melihat dasinya orang lain miring gitu ya. Tapi dia keluar cuma pakai celana dalam doang. Loh, ini orang gimana ya gitu ya? Dia benerin dasinya orang lain, dia sendiri nggak sadar, dia keluar cuma pakai celana dalam gitu misalnya. Ini namanya judgmental. Judgmental itu apa?
Ya itu, dia nggak menyadari kesalahannya, tapi dia main kritik semua orang, dikritik dia sendiri kayak kebal terhadap kritik. Dia sendiri nggak sadar kesalahannya, kekurangannya, dan sebagainya. Itu baru bicara judgmental gitu. Tapi kalau ada orang yang membicarakan peringatan yang keras, teguran yang keras, tapi dia sendiri juga membicarakan termasuk untuk dirinya sendiri, ya itu bukan judgmental, sudah. Itu bisa adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan teguran bagi gereja, ya. So kita mesti membedakan ini ya, dua hal itu. Nah, saya nggak tahu yang mana, bisa benar yang pertama, bisa benar yang kedua, atau a little bit of everything. Ya perlu bijaksana untuk bisa pilih jadi yang mana ya sebetulnya gitu. Jadi Tuhan Pak kasih Billy, bijaksana. Ya gimana? Pak Billy, jadi kita kalau hamba Tuhan kita dapat buku dari jemaat, kita tahulah artinya apa ya Pak Billy. Harus self introspeksi. Oke, saya seringkali sulit mengetahui apa yang orang lain rasakan, bagaimana cara yang baik mengetahui apa yang dirasakan orang lain. Kurang PK ini Pak, masalahnya. Ketika mendengar sharing dari orang lain, baik itu suka maupun duka, tetapi tidak bisa ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, tetapi tetap usaha mendengar apa yang harus dilakukan. Ya sudah, itu oke lah, kita ngomong pakai istilah ini dulu lah ya, istilah yang seringkali itu emotional intelligence, EQ itu perlu latihan gitu, perlu latihan. Kita kalau katakanlah kita lemah di sana, ya sudah, kita minta kekuatan Tuhan tuh bisa latihan gitu. Latihannya bagaimana? Sederhana sih, sudah pergi ke rumah duka, datang ke rumah duka, ya menangis bersama dengan yang menangis. Tapi bukan cuma itu sih, kalau ada yang happy birthday, ulang tahun, dan dia bikin perayaan, sudah jangan sirik, jangan iri, datang saja gitu ya, bersukacita bersama dengan yang bersukacita. Kalau ada orang anaknya lulus, saudara kasih selamat ya, saya bersukacita anakmu lulus ya, saya turut seneng gitu ya. Itu latihan-latihan seperti itu menolong gitu. Dan kita nanti di situ akan bisa jadi lebih spontaneously natural gitu ya, beresonans dengan ini sesama kita gitu. Bagaimana gereja dapat menjadi komunitas yang mengizinkan jemaat sharing dan bertumbuh sehat? Sekarang di gereja, jemaat dapat merasa insecure dan tidak percaya. Tadi kan di dalam khotbah Pak Billy ada mention tentang, Pak Billy bandingkan tentang gereja yang judgmental dengan misalnya dunia, orang di bar bebas sharing. Tapi di gereja juga ada gerakan yang mengumbar vulnerability tersebut kan. Misalnya bagaimana kita discern semuanya itu Pak? Ini ya, waktu kita ya semuanya everything proportional lah pasti di dalam hal ini ya. Kita jangan ditarik, di stretch sampai ke poin ekstrim gitu ya. Seperti kayak celebrating weaknesses atau even celebrating sinfulness atau apa ya. Nggak ada dasar Alkitabnya ya gitu dalam hal ini gitu. Tapi cukup hanya dengan mengatakan bahwa kita itu waktu sharing ya, sharing genuinely gitu. Nggak perlu aksesori, nggak perlu ada hiasan-hiasan. Sharing apa adanya itu bukan berarti saya sharing semuanya dari A sampai Z tuh ya, bukan begitu. Saya kan bisa timbang gitu sharing sebentar. Saya sharing partially pun itu tetap bisa genuine, nggak harus saya sharing apalagi sampai celebrating kerusakan pribadi ya. Nggak ada yang mulia juga kan ya dengan itu gitu. Bagaimana gereja bisa menjadi komunitas yang mengizinkan jemaat sharing dan bertumbuh sehat? Sekarang di gereja jemaat dapat merasa insecure dan tidak percaya. Ya makanya saya itu percaya dan dipercaya itu kan perlu dipertumbuhkan gitu ya. Gini dua belah pihak sih. Kita mesti belajar percaya juga. Tapi kalau kita curiga terus, kita nggak percaya terus gitu ya. Kita always suspicious dan highly critical terus gitu misalnya. I think kita juga bermasalah loh seperti itu. Maksudnya nggak fair juga ya ini berpikir seperti itu terus itu. Sisi yang lain ya gereja, jemaat dan sebagainya ya mari memberikan diri supaya bisa lebih dipercaya gitu. Misalnya sederhana gitu ya. Kalau saudara mendapat sharing dari saudara seiman yang lain, saudara tahu misalnya ini let's say cukup confidential. Ya saudara nggak harus sampai-sampein ke orang lain jadi kayak siaran radio gitu misalnya kan ya. Itu membuat orang lain jadi nggak bisa percaya, termasuk nggak bisa percaya gereja. Karena gereja yang paling parah kalau hamba Tuhan gitu ya, seperti ini gitu, nggak bisa tutup mulut, menyebar kemana-mana, keluar di mimbar lagi misalnya dan sebagainya. Ini ya susah. Akhirnya jadi gereja sulit dipercaya gitu ya. Kayak karena apa ya? Karena kita memang
kayaknya nggak layak dipercaya juga. Gitu. Saya nggak bicara perfeksionisme lah di sini ya. Kita bicara sesuatu yang takarannya wajar-wajar saja. Kita juga mesti melatih diri supaya bisa dipercaya. Ya. Sisi yang lain, orang itu juga mesti belajar untuk mempercayai gitu ya. Jangan overly suspicious dan critical terus, apalagi menghina gereja gitu ya. Ada orang itu sudah sinis sekali terhadap gereja gitu misalnya. Ya, kalau kayak gini ya sudah sulit gitu. Ya bagaimana gitu. Ya dua belah pihak lah maksudnya. Mungkinkah pria dan wanita bisa share deep emotional connection tanpa getting romantically involved? Ya ini pertanyaan yang baik sudah. Itu memang sih saudara, kalau gini ya, apalagi ya itu kalau di dalam istilah psikologi kan pakai istilah transference gitu ya, transference. Saudara perlu ini menjaga dengan hati-hati ya, kecuali memang saudara masih single dan memang berniat pacaran dengan dia ya oke lah gitu ya, boleh juga kan seperti itu kan ya, jadi lebih intim bisa sharing aja. Atau memang itu pacar saudara atau apa. Tapi kalau itu pacarnya orang lain, apalagi istri suaminya orang lain, terus saudara sendiri juga sudah beristri dan bersuami, ini nggak cocok lah ngomong di sini, ini PA pemuda kok ya ini ya. Ini bukan di PA wanita atau ini PA good. Saudara bisa membedakan lah, ini sudah ada pasangan, nggak ada pasangan, saudara bisa taker sampai berapa jauh gitu. Sebaiknya sih kalau memang itu misalnya ya di dalam OSG yang couple gitu ya, couple sharing, kan yang dengar juga couple yang lain, paling nggak suami istri didengar suami istri gitu kan ya. Tapi kalau perempuan sharing sendiri didengar satu laki-laki, atau satu laki-laki sharing sendiri didengar perempuan gitu misalnya. Ya hati-hati saya dengan transference itu, nggak gampang memang, betul nggak gampang. Makanya lebih baik kita kritikal lah terhadap diri sendiri gitu, karena kalau kita nggak hati-hati kita betul-betul bisa jatuh ya di dalam hal ini gitu. Terus kemudian terjadi hal yang nggak dikehendaki gitu. So lebih baik mengarahkan kepada yang ini ya sesama jenis. Saya kadang-kadang juga begitu, even saya sebagai hamba Tuhan ya, saya kadang ada persoalannya ini ya, perempuan yang apalagi masih single gitu misalnya, masih single ya. Kalau ada persoalan, ada permasalahan gitu ya, saya biasanya mengarahkan kepada vikaris yang perempuan gitu, lebih baik dia share dengan vikaris perempuan saja gitu, daripada dia share dengan saya gitu. Ya kalau suami istri preferable kalau bisa kita juga berdua ya, kalau nggak mungkin cuma baru bisa istrinya dulu ya bisa aja seperti itu, tapi hopefully lain kali kita juga bisa bicara dengan suaminya gitu misalnya, atau setidaknya waktu istrinya sharing dengan saya itu dia juga bisa ada misalnya ya, kalau mungkin dia juga bisa, kalau dia comfortable dia mungkin juga bisa sharing dengan istri saya gitu. Jadi kita lebih terjaga gitu daripada masuk ke dalam model komunikasi yang too deep secara lawan jenis, padahal masing-masing sudah punya istri, punya suami dan sebagainya, itu punya pacar dan seterusnya. Kita jangan overestimate sendiri lah gitu. Jangan menganggap diri kita sendiri kuat gitu. Nanti kita jatuh lagi. Lebih baik kita berhati-hati di dalam hal ini. Ya, jadi pertanyaan saudara itu pertanyaan yang baik ya, ada bijaksana. Bapak bersyukur untuk setiap pertanyaan yang boleh dijawab. Kiranya itu boleh menjadi pergumulan kami bergumul di hadapan Engkau ya Tuhan, dan kami rindu ya Tuhan apa yang sudah dibahas pada hari ini boleh menjadikan kami ya Tuhan jemaat-jemaat yang berani terbuka, berani untuk sharing, berani untuk connect secara emosional, dan berani untuk saling mengasihi satu sama lain, menjadikan gereja ini semakin serupa dengan gambaran anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kiranya Tuhan juga memimpin untuk gereja-gereja yang lain. Tuhan juga memimpin pembahasan di minggu-minggu mendatang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.